warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya Nadia Ramadhani dari kelas 10 MPLB 2, absen 31. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu interaksi sosial. Kalian belum tahu kan interaksi sosial itu apa? Mari kita simak video berikut ini. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik berupa aksi saling memenuhi baik antar individu dengan kelompok dan antar kelompok. Definisi interaksi sosial menurut ahli sosiologi Surjono Sukanto adalah dasar proses sosial yang terjadi karena adanya hubungan sosial dinamis, mencakup hubungan antar individu, antar kelompok, atau antar individu dan kelompok. Berikut ciri-ciri interaksi sosial adalah: sebuah interaksi sosial dapat terjadi bila memiliki ciri-ciri berikut ini, yaitu yang pertama, melibatkan lebih dari satu orang, dan yang kedua, terjadi komunikasi antara pelaku melalui kontak sosial. Yang ketiga, memiliki tujuan yang jelas. Dan yang terakhir, keempat, terjadi dimensi waktu meliputi masa lalu, masa kini, dan masa depan. Syarat interaksi sosial pada dasarnya, sebuah interaksi sosial tidak mungkin terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat utama. Keduanya adalah kontak sosial dan komunikasi. Yang pertama, kontak sosial. Kontak berasal dari bahasa Latin yaitu kon atau cum yang artinya bersama-sama, dan tango yang artinya menyentuh. Sebagai gejala sosial, kontak tidak melulu berarti hubungan fisik dan bisa dilakukan dengan cara lainnya. Dalam proses kontak sosial bisa berlangsung dalam 3 bentuk, yaitu 1. Antara perorangan, contohnya antara seorang anak dengan temannya. Yang kedua, antara perorangan dengan satu kelompok, contohnya seorang anak dan keluarga. Yang ketiga, antara suatu kelompok dengan kelompok lainnya, contoh antara kelompok mahasiswa asal Ambon dan kelompok mahasiswa asal Medan. Kontak sosial tidak selalu berhubungan fisik karena bisa bersifat primer dan sekunder. Kontak primer terjadi apabila hubungan terjadi secara langsung, bertemu dan berhadap muka. Contoh terjadinya kontak primer adalah berjabat tangan serta saling senyum. Nah, sedangkan kontak sekunder terjadi ketika prosesnya memerlukan perantara. Contohnya, si A ingin berkenalan dengan si B melalui sosok si C. Yang kedua yaitu komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian atau penerimaan pesan berupa ide atau gagasan dari satu pihak ke pihak lainnya. Komunikasi dalam interaksi sosial bukan sekedar tentang apa yang dikatakan, tapi juga bagaimana cara penyampaiannya kepada siapa. Komunikasi bisa dibagi menjadi dua, yakni komunikasi verbal dan nonverbal. Komunikasi verbal bersifat langsung, sedangkan komunikasi nonverbal dalam interaksi sosial dapat dilihat dalam berbagai pola sosial. Kemudian, komunikasi nonverbal dalam percakapan sehari-hari bisa berbentuk anggukan kepala, kontak mata, ekspresi wajah, sentuhan, dan sebagainya. Bentuk interaksi sosial menurut ahli sosiologi ada 2 macam proses sosial yang timbul sebagai akibat adanya interaksi sosial, yaitu 1. Interaksi sosial asosiatif. Interaksi sosial asosiatif adalah proses sosial yang mendekatkan atau mempersatukan. Ada beberapa contoh interaksi sosial terkait proses asosiatif, yaitu kerjasama atau disebut dengan cooperation. Kerjasama berarti bekerja sama dalam rangka mencapai satu tujuan. Ada tempat faktor yang mendorong terjadinya kerjasama, yaitu motivasi atau kepentingan pribadi, kepentingan umum, motivasi altruistik, dan tuntutan situasi. Contohnya, ada beberapa proses kerjasama seperti gotong royong dalam kerja bakti, tolong-menolong, dan bermusyawarah. Selanjutnya, yaitu akomodasi atau disebut dengan accommodation. Akomodasi adalah suatu keadaan dan usaha-usaha dalam mengakhiri pertikaian secara permanen atau sementara di antara pihak-pihak yang berkonflik. Beberapa bentuk akomodasi seperti paksaan, kompromi, mediasi, konsiliasi,
dan toleransi. Dan kemudian ada asimilasi yang disebut dengan assimilation. Asimilasi adalah proses sosial yang ditandai dengan usaha-usaha mengurangi perbedaan yang terdapat di antara perorangan atau kelompok manusia. Proses asimilasi ditandai dengan oleh usaha-usaha mempertinggi kesatuan dan memperhatikan kepentingan bersama dan tujuan bersama. Yang kedua, ada interaksi sosial disosiatif. Interaksi sosial disosiatif adalah proses yang menjauhkan atau mempertentangkan sesuatu. Beberapa proses disosiatif adalah persaingan, yaitu disebut dengan competition. Proses sosial yang melibatkan individu atau kelompok dalam mencapai keuntungan tanpa adanya ancaman atau kekerasan. Kemudian, terdapat kontravensi, merupakan proses sosial yang ditandai oleh adanya sikap dan perasaan tidak suka yang disembunyikan. Proses sosial ini berada di antara persaingan dan konflik. Selanjutnya ada pertikaian. Pertikaian adalah proses sosial ketika individu atau kelompok berusaha menentang pihak lain dengan cara mengancam atau menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuannya. Kemudian terdapat konflik. Konflik dapat didefinisikan sebagai proses sosial ketika individu atau kelompok berusaha saling menyingkirkan satu sama lain dan jalan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Bentuk interaksi sosial kekinian seiring dengan berkembangnya zaman, ada 5 bentuk interaksi sosial kekinian yang baru, yaitu 1. Pertukaran sosial atau social exchange. Tipe interaksi sosial yang tampak dalam interaksi perdagangan atau bisnis. Yang kedua, konflik sosial atau disebut dengan social conflict. Tipe interaksi sosial yang tampak ada perselisihan antara dua individu atau dua kelompok yang berbeda dengan pandangan atas satu objek tertentu. Yang ketiga, persaingan atau kompetisi. Bentuk interaksi sosial yang berlangsung antara individu dalam mendapatkan suatu, seringkali ketersediaannya melimpah. Yang keempat, ada kerjasama. Kerjasama interaksi sosial yang terjadi di antara beberapa individu atau kelompok dalam hal saling bahu-membahu untuk mencapai tujuan. Dan yang kelima, terakhir, interaksi sosial dalam mempertemukan pihak yang sedang berkonflik untuk didamaikan. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah perkataan atau salah penjelasan untuk menjelaskan suatu interaksi sosial, harap dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.